Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintan Egidia Brigita Sari, dari kelas Hukum 2019B, NPM 719411992. Tujuan dilakukannya presentasi adalah untuk mengikuti salah satu syarat UTS mata kuliah Hukum Pariwisata. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan wisata Ekashoki setelah pandemi berdasarkan asas hukum pariwisata dengan tema peningkatan usaha pariwisata melalui strategi berbasis kearifan lokal berdasarkan asas hukum pariwisata. Latar belakang dari permasalahan ini adalah pengembangan wisata yang berbasis pengembangan potensi alam, sosial, dan budaya lokal dapat menjadi pengembangan potensi masyarakat berbasis pariwisata. Pengembangan masyarakat berbasis pantai wisata dapat mengikutsertakan peran dan partisipasi masyarakat Desa Tanjung. Hal yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan desa wisata Pantai Ekashoki yakni bagaimana masyarakat bisa didorong dan dikembangkan secara berkelanjutan, sehingga potensi yang dimiliki desa dan masyarakat dapat dikembangkan secara optimal. Melalui penggalian potensi desa dan masyarakat secara berkelanjutan, maka pengembangan di desa wisata Pantai Ekashoki dapat berdampak maksimal bagi masyarakat, desa, dan pengunjung. Dalam pengembangan wisata, pelestarian alam merupakan hal pokok yang harus dijaga dan aturan yang harus dijalankan dalam semua sendi kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, menjaga keseimbangan alam merupakan kearifan lokal karena sudah dapat menjadi keyakinan yang dipegang oleh masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa local wisdom atau kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dan kaitannya dengan asas hukum pariwisata yaitu yang pertama ada asas penyelenggaraan tentang hukum pariwisata, di mana asas tersebut meliputi manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan. Asas penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 2. Faktor yang dapat meningkatkan pariwisata di satu daerah terjadi karena adanya pertama, daya tarik. Objek dan daya tarik wisata adalah modal utama yang harus dimiliki suatu kawasan penyelenggaraan wisata. Dengan kondisi alam dan sumber daya dukungan lainnya, wisata Pantai Ekashoki berusaha mengembangkan wilayah ini menjadi salah satu wisata yang menarik di Desa Tanjung. Dan di salah satu waktu tertentu ada budaya masyarakat Desa Tanjung yaitu petik laut. Daya tarik ini juga mempengaruhi wisatawan untuk berkunjung. Di antara lain adalah something to see. Objek wisata tersebut harus mempunyai sesuatu yang bisa dilihat atau dijadikan tontonan oleh wisatawan. Dengan kata lain, objek tersebut harus mempunyai daya tarik khusus yang mampu menyedot minat dan daya tarik wisatawan untuk berkunjung di objek tersebut. Something to buy adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada umumnya ada ciri khas atau ikon dari daerah tersebut, sehingga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh. Tidak hanya barang makanan yang enak juga mempengaruhi wisatawan untuk kembali lagi. Dan ada lagi something to do, agar wisatawan yang melakukan aktivitas di sana bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk merasakan senang, bahagia, rileks berupa fasilitas rekreasi baik itu arena bermain atau tempat makan. Agar suatu objek wisata dapat dijadikan sebagai salah satu objek wisata yang menarik, maka faktor yang sangat menunjang
adalah kelengkapan dari sarana dan prasarana juga yang diperlakukan untuk mendukung dari pengembangan objek wisata, karena sarana kepariwisataan merupakan semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang sehingga dapat memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam. Kedua ada aksesibilitas. Aksesibilitas pariwisata merupakan semua jenis sarana prasarana termasuk transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata. Bila dilihat dari sarana transportasi menuju wisata, Pantai Ekasoki ini semua pengendara mobil atau sepeda motor bisa mengakses dengan baik. Yang ketiga ada fasilitas umum dan fasilitas wisata. Proses pengembangan desa wisata tidak bisa terlepas dari proses pengembangan fasilitas pendukung wisata seperti transportasi, akomodasi berupa homestay, fasilitas layanan publik, kesenian, dan sebagainya harus dikembangkan sejalan dengan pengembangan desa wisata. Hal tersebut sangat penting dan mendasar karena aktivitas wisata pedesaan akan dapat berjalan dengan baik dan menarik apabila didukung dengan ketersediaan fasilitas penunjang yang memungkinkan wisatawan dapat tinggal dan berkomunikasi dengan masyarakat, sekaligus mempelajari mengenai budaya dan kearifan lokal. Untuk Pantai Ekasoki masih berupa akomodasi homestay sendiri, bukan berupa hotel atau penginapan, melainkan wisatawan membawa alat untuk camping atau tenda sendiri. Untuk fasilitas wisata juga masih kurang, seperti booth atau alat-alat yang memungkinkan wisatawan betah menginap atau bermain. Yang keempat ada pemberdayaan masyarakat. Unsur penting dalam pengembangan wisata Pantai Ekasoki adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aspek wisata. Keterlibatan masyarakat ini bisa dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan pariwisata. Pemberdayaan masyarakat ini diharapkan memberikan dampak positif bagi secara ekonomi, sosial, dan budaya pada masyarakat. Keberhasilan wisata Pantai Ekasoki tidak lepas dari peran serta mengelola dan mengembangkan wisata ini sehingga bisa berkembang. Dengan semangat kebersamaan, seluruh masyarakat ikut terlibat dalam pengembangan wisata. Yang kelima ada pemasaran dan promosi. Kegiatan promosi merupakan kegiatan yang intensif sebagai usaha memperkuat daya tarik produk wisata kepada calon wisatawan. Saat ini pelaksanaan promosi masih hanya komponen-komponennya dari desa wisata seperti penginapan, atraksi, dan transportasi. Seharusnya komponen ini diramu sehingga menjadi paket wisata yang komprehensif dan menjadi media promosi langsung. Sementara ini promosi mengenai wisata Pantai Ekasoki yang digunakan melalui media yang sederhana seperti membuat story di media sosial dan pesan dari orang ke orang. Kesimpulan dari presentasi saya adalah nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan wisata Pantai Ekasoki di Desa Tanjung, terutama dalam prinsip keorganisasian, yaitu bersifat terbuka dan sukarela. Manajemen organisasi dilakukan secara demokratis dan kemandirian. Kriteria wisata meliputi daya tarik, aksesibilitas, fasilitas umum, dan fasilitas wisata. Pemberdayaan masyarakat dan promosi dari kelima kriteria tersebut yang sudah berjalan maksimal, yakni daya tarik dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan ketiga kriteria lainnya masih memperoleh kendala. Saran saya, kurangnya fasilitas wisata untuk aktivitas di pantai masih kurang, dan dengan tempat yang seharusnya ada peralatan untuk camping atau tenda buat wisatawan yang ingin bermalam di sana, dan aksesibilitas menuju pantai masih kurang baik dengan jalan batu atau tanah yang masih belum diaspal. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya ingin dapat saran juga dari Ibu Evi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.